Halo, selamat siang dengan Bung Kiki di sini. Pada video kali ini saya akan mereview pertandingan Grup A antara Malaysia dengan Timor Leste. Timnas Malaysia menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Timor Leste menggunakan formasi 5-4-1. Pada pertandingan kali ini terlihat dominasi yang dilakukan oleh Timnas Malaysia. Hal itu terlihat dengan ball possession yang mereka lakukan itu sebanyak 73%, sedangkan Timnas Timor Leste itu dengan 27%. Gol pertama oleh Timnas Malaysia dibuat oleh Syafiq Ahmad pada menit 37, lalu mendapatkan serangan balik pada menit 45+1 oleh Oglar Xavier yang membuahkan gol. Lalu gol Timor Leste digandakan oleh Joan Pedro da Silva Freitas pada menit 45+3. Kedudukan tersebut berakhir hingga babak pertama selesai, di mana kita lihat bahwa pada pertandingan di babak pertama, walaupun dominasi dilakukan oleh Timnas Malaysia, kita melihat bahwa counter attack yang dilakukan oleh Timnas Timor Leste amat sangat berbahaya, bahkan beberapa kali membahayakan gawang Timnas Malaysia. Hal itu terbukti dengan 2 gol tercipta pada menit-menit akhir, di mana kedua gol tersebut adalah serangan balik yang dilakukan oleh Timnas Timor Leste. Lalu pada babak kedua, gol penyama kedudukan yang dibuat oleh Paulo Josue pada menit ke-70, yang terlihat sudah dalam posisi offside, karena kita melihat sendiri bahwa Paulo Josue itu menerima umpan. Di sana sudah dalam posisi offset, namun gol tersebut itu tidak dicek oleh VAR. Hal ini tentu merupakan sebuah kerugian bagi timnas Timor Leste, karena pada turnamen kali ini Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah menggunakan sistem VAR, tapi kenapa gol tersebut tidak dicek melalui VAR gitu. Hal ini juga terjadi pada timnas Indonesia waktu melawan Myanmar. Seharusnya banyak pelanggaran yang dicek VAR, terutama yang waktu pemain Myanmar mengangkat kakinya terlalu tinggi. Seharusnya itu dilakukan checking VAR, karena itu possible mendapatkan kartu merah. Namun hal itu tidak dilakukan oleh wasit. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi seluruh tim, karena bukan hanya tentang gol, tapi tentang pelanggaran juga, di mana dalam turnamen ini banyak sekali pelanggaran keras yang dilakukan oleh tim-tim yang ada di ASEAN, seperti Myanmar, seperti Timor Leste yang memang gaya bermainnya cukup keras. Seharusnya itu VAR itu harus bisa digunakan dengan sebaik mungkin gitu, bukan hanya sebagai alat pajang saja, bukan hanya sebagai pemanis pertandingan saja, tapi seharusnya memang VAR itu digunakan dengan maksimal, karena ini sangat penting dalam sepak bola modern saat ini. VAR ini merupakan suatu teknologi yang sangat penting untuk menjamin setiap pertandingan berjalan dengan fair dan adil. Lalu
setelah 2-2 pada menit ke-83, Paulo Josue membuat timnas Indonesia unggul pada menit 83. Berdasarkan statistik, timnas Malaysia melakukan tembakan sebanyak 27 kali dan tembakan ke arah gawang sebanyak 9 kali. Dan dikonversi menjadi gol sebanyak 3 kali. Sedangkan timnas Timor Leste melakukan tembakan sebanyak 7 kali yang ke arah gawang sebanyak 2 kali. Dan berbuah gol menjadi juga 2 kali. Kalau kita lihat efektivitas yang dimiliki oleh Timor Leste dengan Malaysia itu sangat berbeda sekali. Timnas Timor Leste sangat efektif dalam melakukan penyerangan, dibuktikan dengan statistik tadi, sedangkan timnas Malaysia yang melakukan 27 tembakan hanya 9 yang on target. Ini merupakan suatu yang harus diantisipasi oleh timnas Malaysia, bahwa lini depan mereka masih sangat minim dalam hal finishingnya. Padahal timnas Malaysia sudah diisi oleh 9 pemain naturalisasi yang seharusnya kemampuannya tuh jauh lebih dibandingkan dengan pemain lokal. Lalu kalau kita melihat akurasi operan yang dimiliki oleh timnas Malaysia jauh lebih baik, sekitar 85% dibandingkan dengan Timor Leste hanya 58%. Permainan antara Malaysia dengan Timor Leste cukup keras antara satu dengan yang lainnya, dibuktikan dengan pelanggaran yang dibuat oleh timnas Timor Leste sebanyak 10 kali, sedangkan Malaysia sebanyak 6 kali dengan masing-masing mendapatkan satu kartu kuning. Dengan hasil pertandingan semalam, timnas Malaysia berada di puncak klasmen, sedangkan dengan perolehan 4 poin, disusul dengan Thailand pada peringkat kedua dengan 3 poin. Lalu di posisi ketiga ada Singapura dengan 3 poin. Lalu di posisi keempat ada timnas Kamboja dengan 1 poin, dan di posisi terakhir ada Timor Leste dengan 0 poin. Apabila timnas Malaysia ingin melanjutkan ke semifinal, maka harus mampu mengalahkan Singapura. Apabila kalah, maka sudah pupus harapan timnas Malaysia untuk melanjutkan ke semifinal. PR yang dimiliki oleh timnas Malaysia itu cukup banyak, mulai dari finishing, terus juga bagaimana cara dia bertahan, bagaimana serangan balik. Kalau kita lihat bahwa gol-gol yang diciptakan oleh timnas Timor Leste merupakan gol cepat, gol serangan balik yang tidak mampu diatasi oleh timnas Malaysia. Hal ini juga menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia yang akan bertanding nanti malam, harus mengantisipasi serangan balik, counter attack, karena biasanya ketika Indonesia menghadapi tim yang kurang dominan atau cenderung lemah, dia akan dominan terus menyerang dan terkadang lupa akan pertahanan. Jadi timnas Indonesia juga perlu mewaspadai bagaimana kita mampu bertahan dari serangan balik, karena hal ini merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai kita asik menyerang timnas Laos, tapi justru malah kita yang terkena comeback dan terjadi gol oleh
timnas Laos. Hal ini tentu tidak kita inginkan, dan kita harapkan Indonesia bisa menang melawan Laos dan bisa masuk ke semifinal, masuk ke final, dan bahkan kalau memungkinkan kita bisa menjuarai turnamen ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.